Okay, good. Everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. We meet again in the next edition, still discussing about text type in English, ya. Okay, let me share you the presentation. Okay, good. Ya, okay. We continue to our presentation, everybody. Last time, right, we are discussing back to text types in English, yeah. That there are 5 text types in English. Number 1, descriptive text. Then number 2, recount. Number 3, narrative. Number 4, procedure. And the last one is report. Now, it is time we would like to discuss about narrative text. Yeah, narrative text is a story with complication and it tries to find the resolution to solve the problem. Ya, jadi narrative text adalah sebuah cerita, story yang terdapat complication. Bedanya dengan recount di sini. Di narrative text ini terjadi complication atau permasalahan. And it tries to find the resolution dan mencoba untuk mencari resolution atau pemecahan masalah to solve the problems, ya. An important part of narrative text is the narrative mood. Merupakan yang penting adalah moodnya dari teks naratif ini, yaitu the sets of methods used to communicate the narrative through a process narration. Jadi moodnya bagaimana jalan cerita itu terjadi. Ini yang menarik dari teks naratif ini. Naratif ini secara umum adalah biasanya berbentuk cerpen, berbentuk novel, berbentuk film, berbentuk sinetron, dan lain sebagainya. Dan rupa-rupanya ini sangat digemari oleh orang Indonesia untuk membaca seperti ini, ya. Oke, good. Thank you. Kita langsung ke pembahasan teks naratifnya. Oke, right. Nah, ini naratif text. Yes. You know, naratif strukturnya adalah yang pertama ada orientation. Di sini orientation itu menjelaskan tentang when, where, and when the story happened. And introduces the participants. Ya, jadi di mana, kapan ceritanya terjadi, serta memperkenalkan participants atau memperkenalkan tokoh-tokoh ceritanya. Oke, yang kedua adalah complication, tells the problem which leads to the crisis. Ya, jadi ada complication, permasalahan, the problem which leads to the crisis, yang menuju pada terjadinya suatu krisis atau permasalahan yang penting. Kemudian yang ketiga resolution. Resolution itu bagaimana? The crisis is resolved. Bagaimana krisis itu, permasalahan itu bisa diatasi, ya. Oke, dan terakhir adalah reorientation. Ini sifatnya tidak wajib, ya, tapi biasanya ada walaupun tidak harus ada. Ya, reorientation atau coda ini adalah closing remarks to the story. Ya, jadi apa ini namanya? Ungkapan terakhir dari sebuah cerita, mungkin tentang kesimpulan, mungkin tentang nilai-nilai yang diterangkan di dalam teks report ini, atau nilai yang akan dibawakan, disampaikan kepada pembaca, kepada pemirsa, kepada pendengar pada cerita ini. Oke, right. Oke, karakteristik, ciri-cirinya adalah menggunakan past tense, seperti recount menggunakan past tense. Kemudian menggunakan adverb of time, penanda waktu, menggunakan time conjunction, kata sambungnya berkaitan dengan waktu, specific characters, tokoh-tokoh ceritanya itu ya, spesifik, bukan umum, ya. Kemudian adanya action verbs, mirip seperti recount, bedanya kalau di sini adalah ada complication. Kalau di recount nggak ada complication dan nggak ada resolution, bedanya itu aja. Oke, good. Kita lihat contohnya, ya. Example, true friends. Wah, ini judulnya True Friends, ya, teman sejati, sahabat sejati, ya. Once upon a time, waktunya adalah once upon a time, pada suatu waktu, pada suatu hari.
There were two close friends who were walking through the forest together. They were, ya, menggunakan verb 2. Ini pas, ya kan? Two friends who were walking, yang berjalan, action verb, berjalan, kelihatan, ya, kelihatan berjalan maksudnya. Jadi action, sebuah kata kerja action, ya. Through the forest together. Oh, tempatnya di forest, ya, di hutan, ya. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Oke, mereka tahu, ya, anything dangerous, ya, any danger can happen anytime in the forest. So they promised each other they would always be together in any case of danger. So they promise, mereka berjanji, deal, ya, deal, gitu kan, ya. Promise each other that they would always be together, akan bersama-sama in any case of danger, seandainya ada bahaya. Oke. Ini yang pertama. Ya, ini baru pengenalan. Pengenalan adalah waktunya once upon a time, tempatnya di forest, ya, pelakunya adalah two friends, two close friends, dua teman dekat, gitu ya. Oke, good. Suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Nah, ini mulai terjadi complication ini, ya. Terjadi krisis ini, complication di sini. They saw a large bear. Mereka melihat bear, beruang, ya. Dari ceritanya, cerita ini bukan terjadi di Indonesia karena nggak ada beruang di Indonesia, ya. Aslinya itu kan, beruang ini adanya di daerah subtropis dan daerah kutub. One of them climbed a nearby tree at once. Jadi melihat ada bear, one of them, salah satunya naik ke atas pohon. But unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. Tapi yang satu itu nggak bisa memanjat pohon. So being led by his common sense, being led by his common sense, dari nalurinya dia, he lay down on the ground breathless, ya. Dia tiduran di tanah, ya, dan breathless, berusaha untuk menahan nafas, and pretended to be a dead man. Dan pretended, berpura-pura sebagai orang mati, ya, itu yang orang anak kedua, ya. The bear came near the one who was lying on the ground. Bear-nya datang ke yang menggeletak, ya, bukan tergeletak, ya, menggeletakkan diri ini on the ground. It smell, ya, in his ears, membawi, ya, telinganya, and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Kemudian bear itu pergi karena bear itu prinsipnya nggak mau untuk mengganggu jenazah atau barang mati. After that, the friend on the tree came down and asked his friends that was on the ground. Kemudian yang manjat itu turun dan bertanya pada anak yang tiduran, gitu, ya, di tanah. Friend, what did the bear whisper into your ears? Apa yang dibisikkan oleh bear ke telingamu? Iya, the other friend replied. Maka si teman yang tidur itu menjawab, just now. Ya, oke. Nah, oh ya, ini ketegangan menurunnya itu, ya, tadi, ya. Ini namanya resolusinya, ya. Resolusinya itu ini slowly it smelled his ears and slowly left the place. Bear itu meninggalkan tempatnya karena bear do not want to touch the dead creature, karena tidak mau menyentuh dead creature, makhluk mati, ya. Karena ada beberapa hewan yang kalau melewati bangkai atau nyentuh bangkai, seperti kalau nggak salah di daerah kita adalah bebek, gitu, ya. Bebek itu kalau melangkahi bangkai itu dia tuh akan lumpuh. Nah, ini ini membisiki apa? The friend replied, si teman itu menjawab, just now the bear advised me not to believe a false friend. Ya, padahal dia tidak bisiki apapun, membawa, ya. Cuma dia mau menyinggung temannya.
Ya, ini adalah namanya koda ya, nasihat. Ini isinya nasihat. Just now the bear advised me. Tadi sang beruang itu bisik saya, jangan pernah percaya pada teman yang palsu, gitu kan ya, atau teman yang tidak setia itu. Ini sebenarnya adalah kata-kata untuk menyindir teman yang tadi naik pohon tidak ajak-ajak ya, padahal dia tahu saya tidak bisa naik pohon, kan itu. Yang tadinya di awal cerita mereka ingin janjinya selalu bersama. Oke, alright everybody, itu adalah contoh dari teks naratif. Oke, thank you for your attention.